Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan ta'lim kita pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Ustazah Bahra SAG dengan judul tentang zikir. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat duhur secara berjamaah. Dan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita ke jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang. Sidang jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah. Yang marilah kita bersama-sama melanjutkan taklim kita pada siang hari ini, di mana saya akan membacakan sebuah hadis tentang keutamaan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yasfuwanallahu aqwamun fid dunya 'alal fursi muhaddati yadkhiluhumullahu fi darajatin ula. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kasur-kasur empuk, yang karenanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan mereka derajat yang tinggi di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari kitab Dukhur Matsur. Faedah daripada hadis ini: bersabar dan takwa dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia dalam urusan agama akan meninggikan derajat di akhirat. Semakin tabah seseorang dalam menghadapinya, akan semakin tinggi derajatnya di sorga. Berbeda dengan zikrullah yang penuh dengan keberkahan, meskipun dilakukan di atas kasur yang empuk dan dilakukan dengan santai, tetap akan menghasilkan derajat yang tinggi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jika setiap saat kamu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan menjabat tangan kamu ketika kamu berada di atas kasur dan di jalan-jalan. Hadis yang lain menyatakan, orang-orang mufarid atau orang yang paling unggul telah mendahului orang-orang lain. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah orang-orang mufarid itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keasyikan. Sidang salat jamaat duhur yang dirahmati Allah. Berdasarkan hadis di atas, para ahli tasawuf mengatakan, jangan kamu menghalangi para raja dan pejabat dari menyertai zikrullah, sebab dengan berzikir mereka bisa mendapat derajat yang tinggi. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah pada saat lapang dan senang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kamu. Ketika kamu dalam keadaan kesulitan dan kesusahan, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat lapang, senang dan kaya, maka saat itu berdoa dalam keadaan susah, para malaikat akan berkata, ini adalah suara hamba yang sedang dalam kesulitan yang sudah kami kenal suaranya. Kemudian para malaikat meminta syafaat untuknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat lapang, jika ia mengeluh saat kesulitan, para malaikat akan berkata, suara hamba ini tidak kami kenal, dan para malaikat tidak memintakan syafaat untuknya. Sidang salat duhur dirahmati Allah, maka perlunya kita selalu berzikir, karena apabila kita berdoa di saat kita dalam keadaan kesulitan, maka malaikat akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian talim dari ustazah kita. Semoga dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal barakah.